Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada tetap diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, tentunya rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang hormon tumbuhan, yaitu dikenal juga dengan fitohormon. Ada yang menyebut juga dengan zat pengatur tumbuh, ya. Ini sangat menarik karena kita tahu hormon ini yang akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan sebatang tanaman nantinya, ya. Dan ini akan digunakan sebagai rekayasa bagaimana nantinya mengelola pertumbuhan dari tanaman yang kita pelihara. Nah, hormon tumbuhan adalah senyawa yang disintesis di dalam suatu bagian tumbuhan yang dan ditranslokasikan ke bagian lainnya dalam konsentrasi yang rendah, sering efektif pada konsentrasi internal sekitar 1 mikromolar, ya, dapat menyebabkan respon fisiologis. Respon pada organ target tidak selalu bersifat promotif karena proses seperti pertumbuhan dan diferensiasi kadang-kadang terhambat oleh hormon terutama ABA, ya, asam absisat, ya. Jadi salah satu hormon malah dia akan terhambat, ya. Nah, hormon pertama yang ditemukan adalah IAA, indole acetic acid, ya, atau dikenal biasanya orang menyebut dengan nama auksin. Dan karena IAA ini berpengaruh pada banyak proses, bila diaplikasikan orang pada saat itu beranggapan bahwa hanya IAA lah atau auksin lah hormon tumbuhan, sampai berbagai pengaruh giberellin ditemukan dalam dekade tahun 1950-an. Nah, selanjutnya diketahui tiap hormon tidak hanya berpengaruh terhadap berbagai bagian tumbuhan, tapi juga bahwa pengaruh tersebut tergantung pada jenis spesiesnya, ya. Kemudian bagian tumbuhannya, stadium perkembangan yang terjadi pada tumbuhan, kemudian konsentrasi hormon itu sendiri, termasuk di situ ada interaksi antara hormon dan berbagai faktor lingkungan yang di sekitarnya, ya, yang ada di sekitarnya tentunya. Nah, bila hormon tumbuhan terdapat dalam konsentrasi yang sangat kecil untuk aktif dan spesifik, harus ada 3 bagian utama dalam sistem respon pertumbuhan. Yang pertama adalah hormon harus terdapat dalam jumlah yang cukup dalam sel yang cocok, ya. Jadi itu, ya, harus ada dalam, kata kuncinya harus terdapat dalam jumlah yang cukup dalam sel yang cocok. Kalau tidak cocok bagaimana? Ya sudah barang tentu akan kurang efektif dan efisien. Kemudian hormon harus dikenal dan terikat erat dalam kelompok sel-sel yang respon terhadap hormon yang bersangkutan atau sel targetnya. Sekarang, ya, telah diketahui adanya protein pengikat hormon di dalam sel tumbuhan yang disebut dengan protein reseptor. Nah, ini, ya, yang mengikat, yang membinding dia hormon itu di dalam sel tumbuhan. Nah, yang ketiga adalah protein reseptor. Konfigurasinya diduga berubah saat mengikat hormon tersebut, harus menyebabkan perubahan metabolit lainnya yang memimpin ke arah amplifikasi sinyal hormon tersebut. Oke, kita lanjut, ya. Nah, fitohormon, ya, atau hormon tumbuhan adalah bahan yang dibuat oleh tumbuhan itu sendiri. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang membuat, ya tumbuhan itu sendiri, dan efektif pada kadar yang sangat rendah
tempat dibuat berbeda dengan tempat bekerjanya, ya. Jadi tempatnya di mana dia dibuat itu berbeda dengan tempat di mana tempat dia bekerjanya atau objek yang dikerjakan oleh hormon tersebut. Nah, transportnya berlangsung lewat berkas pengangkut. Kadang-kadang tempat bekerjanya juga di tempat yang dibuat, tetapi berbeda sel. Ini juga bisa terjadi, yang jelas ada perbedaan di mana dia dibuat dan tempat bekerjanya. Berbeda dengan hormon, pada hewan, fitohormon yang sama dapat berpengaruh terhadap berbagai proses metabolisme dan pertumbuhan. Oleh karena banyaknya senyawa sintetik yang mempunyai aktivitas seperti hormon, maka digunakanlah istilah zat tumbuh atau zat pengatur tumbuh atau ZPT tumbuhan untuk senyawa-senyawa yang dibuat secara sintetik, ya. Nah, pada dasarnya ada 5 macam kelompok hormon yang berperan, ya, pada tumbuhan, ya, yang sering kita kenal. Yang pertama itu adalah auksin, yang kedua itu adalah sitokinin, yang ketiga itu giberelin, yang keempat itu absisin, dan yang kelima itu adalah etilen. Nah, pertumbuhan tidak hanya dipengaruhi oleh salah satu hormon, tetapi merupakan hasil kerjasama yang sinergi antara beberapa hormon tersebut, ya, sehingga dia saling mendukung untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, berikut ini dapat dilihat secara garis besar peran-peran masing hormon secara terpisah terhadap berbagai proses pertumbuhan. Hormon umumnya berperan sebagai pengatur yang sifatnya tidak khas. Artinya apa? Meskipun memacu atau menghambat pertumbuhan, tetapi efeknya tidak terarah secara tegas, gitu, ya. Nah, diduga kerja hormon ini melalui perannya pada aktivitas gen. Beberapa hipotesis yang menerangkan kerja hormon terhadap gen diajukan sebagai berikut. Yang pertama adalah hormon berperan dalam mengaktifkan gen yang potensial aktif dan menginaktifkan gen yang potensial inaktif. Jadi yang pertama, kerja hormon ini adalah berperan mengaktifkan gen yang potensial aktif dan menginaktifkan atau tidak aktifkan gen yang potensial tidak aktif, ya. Kemudian yang kedua, hormon berperan mengaktifkan atau menginaktifkan gen tertentu saja. Perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan pola metabolisme yang terjadi nantinya. Mungkin saja perubahan itu berpengaruh terhadap gen lain, ya, sehingga efeknya itu bisa berantai nantinya. Nah, yang ketiga, hormon berpengaruh terhadap suatu reaksi metabolisme karena metabolisme dalam sel saling terkait. Maka mungkin terjadi pengaturan kembali terhadap seluruh metabolisme sel dan selanjutnya berpengaruh terhadap gen, ya. Oke, kalau misalnya kita melihat tabel, ya, yang sudah diamati oleh beberapa ahli atau peneliti, bagaimana respon tumbuhan terhadap hormon-hormon dan regulator pertumbuhan, ya. Nah, ada beberapa parameter di sini, ya. Semua hormon yang tadi 5, kita lihat bagaimana dampak atau parameter, ya. Misalnya untuk pembentangan sel, ya. Untuk pembentangan sel ini dampaknya seperti apa? Hormon auksin itu positif, sitokinin itu belum ada informasi, giberelin positif, absisin itu negatif, etilen ini tanda tanya besar, ya. Tidak tahu apa pengaruhnya terhadap pembentangan sel. Nah, bagaimana dengan pembelahan sel? Hormon auksin ini positif, ya. Hormon sitokinin juga positif, ya. Giberelin juga positif, absisin negatif. Etilen tidak ada informasi. Berikutnya terhadap parameter diferensiasi trachea, ya. Auksin bagaimana? Positif dia, sitokinin positif, dan untuk giberelin, absisin, etilen belum ada informasi.
Nah, berikutnya adalah parameter diferensiasi floem, ya. Auksin belum ada informasi, sitokinin juga belum, ya. Yang positif cuma gibberellin, sementara absisin dan etilen juga tidak ada informasi. Nah, terhadap perkecambahan biji ini kan bisa kita untuk rekayasa nanti bagaimana mengecambahkan supaya dia cepat, ya. Ternyata yang aktif itu atau yang positif itu adalah sitokinin dan gibberellin. Nah, ini ya. Nah, bagaimana dengan absisin itu adalah negatif. Jangan. Nah, jadi apa yang digunakan untuk menambah atau mengoptimalkan perkecambahan biji? Ya, kita menggunakan hormon sitokinin dan gibberellin seperti itu. Kemudian dominansi apikal itu ya, auksin itu positif ya dia. Sitokinin malah negatif, gibberellin positif, dan yang lain absisin dan etilen belum ada informasi, ya. Kemudian berikutnya adalah pembentukan akar. Itu ternyata auksin itu berperan positif, sitokinin belum ada informasi, dan termasuk gibberellin, absisin. Nah, sementara etilen itu berpengaruh negatif. Untuk pembentukan tunas sekarang, auksin itu positif ya, kemudian sitokinin positif, yang lain belum ada informasi. Nah, bagaimana untuk pembentukan bunga? Ternyata untuk pembentukan bunga itu hormon gibberellin yang positif dia, sementara absisin itu negatif. Jadi untuk rekayasa supaya terjadi proses pembungaan itu bisa dirangsang atau diatur tumbuhnya dengan gibberellin. Nah, sementara untuk pengguguran itu auksin malah negatif ya, dan seterusnya sitokinin, gibberellin belum ada informasi ya. Kemudian absisin positif dan etilen itu adalah positif. Untuk partenokarpi ya, auksin itu positif dia. Sitokinin juga positif. Gibberellin belum ada informasi, absisin dan etilen juga tidak ada informasi. Sementara untuk pemasakan buah, nah ini kan untuk rekayasa nanti, buah pisangnya belum matang, masih belum ini, nah kita bisa menggunakan etilen ini atau buah-buah yang lain ya, supaya bisa cepat matang dan matangnya itu seragam. Nah, ini bisa menggunakan hormon etilen ya. Nah, dormansi sekarang ini auksin, sitokinin, gibberellin, gibberellin itu negatif ya, sementara auksin dan sitokinin belum ada informasi, dan etilen juga belum ada informasi. Demikian gambaran secara ini ya, secara atau hasil beberapa penelitian yang menggambarkan bagaimana pengaruh atau respon tumbuhan terhadap hormon yang kelima hormon ini ya, auksin, sitokinin, gibberellin, absisin dan etilen. Nah, kita akan membahas yang lebih detail lagi terhadap macam-macam hormon ini serta pengaruhnya. Misalnya auksin ya. Apa sebetulnya istilah auksin ini? Ternyata dari bahasa Latin ya, sama dengan artinya meningkatkan. Pertama digunakan oleh Fritz Weiland dan pada tahun 1926 ia menemukan bahwa senyawa yang tidak teridentifikasi mungkin menyebabkan melengkungnya coleoptil gandum ya, Avena sativa ke arah cahaya. Nah, fenomena ini disebut fototropisme. Dari hasil penelitian tersebut ternyata satu senyawa terdapat dalam ujung coleoptil dapat berdifusi ke dalam suatu balok agar-agar yang kecil. Aktivitas auksin ini dideteksi dengan melengkungnya coleoptil yang disebabkan oleh peningkatan pemanjangan pada sisi yang padanya ditempelkan secara asimetris agar-agar tersebut. Sementara auksin yang ditemui Wen ini sekarang dikenal dengan asam indol asetat atau IAA ya. Auksin itu sama dengan IAA atau asam
indol indol acetic acid ya, atau IAA. Auksin mampu mempengaruhi sejumlah perubahan fisiologi di dalam sel. Misalnya auksin menaikkan permeabilitas membran plasma terhadap bahan-bahan organik sehingga penyerapan bahan organik ya dalam sel menjadi lebih tinggi. Makanya akan terpacu dia pertumbuhannya. Nah, pada saat yang sama auksin memacu ATPase untuk memecah ATP menjadi ADP ya, dan didapatkan ditambah H+ ya, ditambah H2PO4- ya. H+ dikeluarkan dari sel dan digantikan oleh K+ ya, kalium. K ini memacu penyerapan air sehingga turgor akan naik. Setelah beberapa saat auksin memacu sintesis RNA, ribonucleic acid ya, dan protein sekaligus mempengaruhi plastisitas dinding sel sehingga memungkinkan terjadinya proses pembesaran sel ya. Selain memacu pembentukan RNA dan protein, auksin juga menghambat penguraiannya. Auksin juga dapat mengaktifkan beberapa jenis enzim yang lain. Nah, bagaimana pengaruh auksin? Pengaruh auksin ini ditentukan oleh konsentrasinya ya. Artinya apa ya? Pada konsentrasi rendah pengaruhnya ya kecil ya, namanya ya konsentrasinya rendah, tidak cukup ya untuk memproses ya, sehingga pengaruhnya itu menjadi kecil. Semakin tinggi akan bertambah sampai optimum, sesudah itu akan memberi efek menghambat. Selain berperan pada pertumbuhan dan perkembangan sel, auksin juga berperan pada berbagai proses morfogenesis, misalnya dormansi apikal, pengguguran daun dan buah, dan partenokarpi ya. Itu beberapa peran dari auksin. Berikutnya ya hormon sitokinin ya. Sitokinin ini berperan menaikkan kadar RNA atau ribonucleic acid dan protein pada berbagai jaringan. Hal ini disebabkan sitokinin menghambat penguraian serta memacu sintesis RNA dan protein dengan mekanisme inaktivasi allosterik terhadap RNase ya, dan protease. Efek inaktivasi terhadap penguraian RNA tidak jelas apakah terhadap mRNA, tRNA, atau terhadap segala RNA yang ada. Pacuan terhadap sintesis RNA dan protein juga belum jelas, diduga mengaktifkan RNA polimerase. Nah, pada umumnya sitokinin memacu berbagai macam proses metabolisme dan pacuan terbesar berlangsung di tempat dengan konsentrasi yang tertinggi. Sitokinin juga mempunyai efek menahan bahan organik ya, terutama protein, dan memacu jaringan untuk menyerap air dari sekitarnya. Itu bagaimana sitokinin ya bekerja dia. Nah, dalam kaitannya dengan sintesis protein, sitokinin ini selanjutnya memacu pembelahan sel ya, sitokinin ini ya. Sitokinin disintesis di akar. Nah, ini ya. Sitokinin kata kuncinya disintesis di akar dengan bahan dasar purin dan disubstitusi dengan isopentanil ya, atau IPA, isopentanil aminopurin ya. Sedangkan gugus isopentanil dibuat dari asam mevalonat ya. Nah, sintesis sitokinin dipacu oleh temperatur di atas 20 derajat Celcius dan dari panjang sebaliknya dihambat oleh temperatur rendah, hari pendek misalnya, dan kekurangan air. Ini bisa memicu atau menghambat ya dari kerja sitokinin ini. Tetapi ada pemacunya ya, dia bekerja di atas suhu di 20 derajat Celcius. Nah, transport sitokinin bersifat apolar dan terutama berlangsung melalui xilem. Pada proses morfogenesis, peran sitokinin yang terpenting adalah menyebabkan dominasi apikal dan menunda proses penuaan jaringan dan organ.
Berikutnya adalah hormon giberelin. Seperti halnya auksin ya, peran giberelin pada tingkat sel dengan cara mempengaruhi sejumlah proses fisiologi yang belum dapat diterangkan secara jelas. Nah ya, ini tantangan bagi kita yang belajar bagaimana biologi ini ya. Terus harus kita amati, kita teliti ya. Nah, pada beberapa peristiwa peran giberelin itu berupa pemacuan terhadap sintesis RNA dan protein. Dalam hal ini terbentuknya enzim hidrolase merupakan efek giberelin yang paling besar sehingga berbeda dengan auksin. Giberelin mampu memacu penguraian bahan organik cadangan misalnya pada biji yang berkecambah atau kuncup dorman yang tumbuh kembali. Peran giberelin terlihat nyata bila terdapat bersama dengan hormon lain misalnya pembentukan enzim amilase pada perkecambahan biji merupakan kerjasama giberelin dengan sitokinin. Nah, giberelin juga memacu sintesis DNA yang selanjutnya DNA ini memacu pembentangan sel ya. Giberelin juga memacu perubahan triptofan menjadi auksin serta menghambat bekerjanya auksin oksidase sehingga kadar auksin menjadi lebih tinggi. Giberelin dibuat terutama di daun muda, ya, buah yang sedang tumbuh dan mungkin di ujung akar. Sintesis giberelin ini dipacu oleh hari panjang dengan temperatur seperti ya tadi di atas atau kisarannya antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Sementara giberelin dibuat dari asam mefalonat melalui asam kaurenat. Bermacam-macam struktur molekul giberelin sehingga untuk membedakannya diberi nomor yang berbeda ya biasanya. Kemudian giberelin ditranslokasikan lewat berkas pengangkut dan parenkim ke bagian-bagian lain dengan cara apolar. Nah, berikutnya adalah hormon absisin atau hormon asam absisat ya. Absisin menghambat sintesis RNA atau ribonucleic acid karena efek allosterik ya. Absisin juga bisa memacu produksi senyawa karbohidrat yang akan disimpan sebagai cadangan makanan. Absisin menghambat kerja ATPase sehingga transport zat hara pada membran itu akan terhambat ya. Termasuk di sisi hambatan masuknya K+ ke dalam sel penutup stoma sehingga stoma menutup. Absisin merupakan hormon yang menyebabkan tumbuhan mampu mempertahankan diri terhadap kekeringan. Nah, pada jaringan tua, absisin memacu sintesis dari etilen ya. Nah, berikutnya yang terakhir hormon etilen ya. Sifat etilen yang lipofil tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap enzim atau protein struktural dan kromosom. Diduga ya, hanya bagian membran plasma yang bersifat lipid tempat kerjanya sehingga transport zat hara dan bahan organik pada membran ini berubah. Etilen mampu menghambat transport auksin di dalam parenkim. Proses ini menjadi penyebab terjadinya pengguguran daun dan buah ya. Nanti bisa rontok dia, apalagi di negara atau di wilayah temperate yang mempunyai 4 musim. Nah, ini peran ini sangat besar ya. Ada musim gugur ya. Benar-benar daun-daun itu berguguran ya. Kalau di Indonesia karena 2 musim ya, tidak kentara musim penghujan dan musim kemarau. Biasanya di musim kemarau terjadi pengguguran itu, tapi tidak terlalu kentara, tidak terlalu kelihatan secara signifikan seperti di daerah yang 4 musim. Nah, pengaruh etilen ini juga berhubungan dengan persaingan dengan CO2 untuk memperoleh titik ikat yang sama, sehingga etilen mampu mempengaruhi enzim secara tidak langsung. Hal ini terlihat misalnya terjadi pacuan etilen terhadap aktivitas enzim fenilalanin, amonium liase, dan selulosa di zona pengguguran pada tangkai daun misalnya. Kemudian pengaruh pemberian etilen sangat berkurang bila pada saat yang sama diberikan karbon dioksida atau CO2.
Karena pada proses pengguguran dan pemaksaan buah terjadi perubahan ya, maka susunan enzim atau kenaikan kadar enzim peroksidase ya, selulase dan enzim respirasi serta hilangnya berbagai enzim yang bekerja pada sintesis RNA atau ribonucleic acid dan protein. Etilen disintesis dari metionin ya, asam amino ini ya. Etilen itu disintesis dari asam amino, salah satu asam amino atau metionin dapat terjadi selama pertumbuhan. Hanya saja jumlahnya sedikit pada awal pertumbuhan dan bertambah banyak bila pada jaringan terdapat auksin dan absisin dalam jumlah yang besar. Nah, pada bunga dan buah sintesis etilen secara endogen bertambah besar ya bila di lingkungan terdapat etilen. Penyebaran etilen dalam bentuk gas biasanya ya. Transport etilen ini di dalam jaringan belum jelas bentuknya seperti apa. Apakah terikat dengan senyawa lain ataupun tidak ya. Oke. Kemudian penyebaran zat tumbuh dalam tumbuhan nih ya. Zat tumbuh tidak tersebar merata dalam tumbuhan seperti tampak pada gambar ya, di sebelah kanan itu. Kemudian konsentrasinya dinyatakan dalam nilai relatif, kecuali auksin yang berdasarkan nilai terbatas. Kesulitan lain dalam menyajikan data ini adalah kurangnya informasi tentang bentuk zat tumbuh yang terdapat dalam jaringan atau organ tumbuhan ya. Jadi belum banyak fenomena yang harus kita terus teliti supaya ada informasi yang signifikan sehingga kita bisa jadikan pedoman nantinya di dalam mengatur pertumbuhan dari tanaman ya. Meskipun suatu zat tumbuh tertentu dapat diekstrak dalam jumlah yang cukup, bentuk aktifnya biasanya terdapat dalam konsentrasi yang rendah. Dengan mengingat hal tersebut dapat dilihat pada tabel bahwa jaringan ya, tabel yang di depan ya, jaringan meristem, ujung batang dan akar, daun muda relatif mengandung auksin, gibrelin, sitokinin yang tinggi ya. Daun, batang dan akar sudah dewasa kandungan auksinnya dan gibrelinnya rendah biasanya. Sementara asam absisiknya ya terdapat dalam daun dewasa. Vitraminnya tidak terdapat dalam konsentrasi yang tinggi dan daun muda dan jaringan meristematik. Berbagai senyawa penghambat juga dapat diekstrak dari daun dan batang akar ya dari tumbuhan. Nah, kita akan bicarakan berikutnya adalah bagaimana transport zat tumbuh. Ya, transportnya dia kan tadi dibuat dari tempat ya, suatu tempat tetapi bekerjanya di tempat yang berbeda. Itu perlu transportasi ya, perlu pengangkutan ya. Kenyataannya bahwa auksin misalnya, hormon auksin ya, gibrelin dan sitokinin terdapat dalam konsentrasi tinggi dalam jaringan meristem, menimbulkan dugaan bahwa zat-zat ini dibentuk dalam daerah-daerah tersebut ya. Jadi ini kan kalau bahasa Melayunya ulubuk dari auksin dan gibrelin serta sitokinin ini ada di meristem. Misal kita dugaan sementara seperti itu. Nah, kemungkinan juga bahwa konsentrasi yang tinggi itu dipertahankan tidak hanya dengan proses sintesa tetapi dengan transport dari suatu bagian ke bagian lain dari tumbuhan atau dengan mekanisme degradasi dan inaktivasi secara aktif ya. Nah, pada kecambah misalnya yang monokotil ya, konsentrasi auksin atau IA tertinggi terdapat pada ujung koleoptil dan ujung akar. Jadi ujung koleoptilnya dan ujung akar. Hal ini dianggap menunjukkan bahwa IAA atau auksin ya, indole acetic acid dibentuk di ujung tersebut dan diangkut ke bagian kecambah lainnya. Selama pengangkutan tersebut IAA atau auksin digunakan dalam reaksi tumbuh ya, menjadi tidak mobile ya, karena membentuk kompleks dengan molekul-molekul organik lainnya atau dirombak oleh kegiatan enzim ya tentunya. Nah, dalam koleoptil ini interpretasi lain dapat juga diberikan. IAA atau auksin dapat dibuat dalam
biji di daerah embrio yang mengalami aktivitas meristematik yang tinggi, atau IAA yang dibuat selama perkembangan biji dan tersimpan dalam bentuk terikat dapat dibebaskan. Auksin atau IAA ditranslokasikan dan diakumulasi di ujung koleoptil, kemudian ditransport ke arah bawah sebagai pola distribusi yang digambarkan ya. Dalam akar tanpa IAA dibuat dalam sel-sel meristem. Demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan kita ya. Kita berharap Anda semua tetap semangat. Kemudian dengan tidak segan-segannya kami menganjurkan jaga protokol kesehatan di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Anda selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi